Dan kalau teman-teman sahabat PMI semuanya cek di Google nih, injeksi Humira ini harganya lumayan ya Pak ya. Lumayan. Satu kali injeksi itu sekitar 17 juta ya Pak. Betul, 16 juta berapa gitu. 16 juta sekian, dan D. Immanuel ini harus ada yang 1 bulannya 4 kali ya Pak. Bulan pertama 4 Bulan kali. pertama 4 kali, berarti silakan 17 juta kali 4 dulu. Dan itu diperkirakan untuk 6 bulannya. Kita semua juga minta doanya supaya cukup dengan 6 itu. Iya, saya juga mendoakan cukup dengan 6, bahkan mungkin 4 atau 3 saja sudah. PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jagongan Penting bareng PMI. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tonton sampai habis karena view dari kalian sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah, teman-teman sahabat PMI semuanya, kalau teman-teman melihat postingan di Instagram PMI maupun sosial media manapun yang PMI Surakarta miliki, dan juga di aplikasi Ayo Donor, kami sedang mengajak teman-teman semua untuk memberikan perhatian atau mendukung saudara kita yang bernama Ade Immanuel ya Pak ya. Dan Betul. Saat ini Immanuel sedang berjuang melawan penyakitnya, Crohn disease. Seperti apa kondisi Immanuel waktu dulu, kita akan flashback cerita yang dulu dan sampai sekarang kondisinya bagaimana. Saya sudah mengundang Pak Pras sebagai orang terdekat Immanuel, ya ini Pak D-nya ya Pak ya. Oke. Jadi Pak, saya mau bertanya, Immanuel ini sudah berapa lama Pak menderita penyakit itu Pak? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi awalnya kita tidak tahu bahwa itu yang disebut penyakit langka Crohn disease. Oh, penyakit langka Crohn disease. Crohn disease itu infeksi ya? Infeksi pada usus ya? Pada usus, pada pencernaan. Mulai dari usus yang atas, usus halus sampai usus besar. Nah, kalau boleh cerita nih Pak, kan 4 tahun ini Immanuel sudah berjuang ya melawan Crohn disease-nya itu. Boleh nggak Pak cerita pada awalnya dulu kenapa sampai bisa tahu bahwa oh ternyata Immanuel sakit Crohn disease nih gitu? Jadi awalnya tidak ada yang tahu bahwa Immanuel itu Crohn disease. Jadi selang berjalan 2 tahun itu baru ketahuan kalau itu penyakit Crohn disease. Crohn disease. Sebelumnya ada gejala-gejala yang membuat keluarga itu kayaknya ini harus dibawa ke dokter yang lebih serius atau gimana gitu nggak Pak? Nah karena sepertinya juga seperti itu dibawa ke dokter, cuman waktu itu masih dibawa ke rumah sakit di Solo. Di Solo. Gitu. Dan itu sudah ketahuan bahwa ini Crohn disease. Gitu. Oke. Berarti ketahuannya nggak di Solo ya? Di Solo. Oh di Solo. Proses di Solo. Proses di Solo. Setelah itu, 2 tahun. Setelah 2 tahun pengobatan berarti. Betul. Oke. Berarti selama 2 tahun itu masih dilakukan pengobatan biasa. Belum ketahuan kalau ternyata Crohn disease. Crohn disease. Oke, setelah itu ada mungkin dokter menyarankan tindakan lebih lanjut kali ya Pak ya? Tindakan lebih lanjut akhirnya saya bawa ke Surabaya. Oh begitu. Tapi selama perjalanannya ini apa saja Pak yang dialami sama Immanuel Pak? Immanuel itu sepertinya dibilang kritis, bisa, dibilang tidak juga bisa. Karena Crohn disease itu kan dari pencernaan. Yeah. Kalau dia sudah dalam keadaan kambuh, ya drop. Jadi lemas, tidak bisa aktivitas apa-apa. Seperti itu. Berarti sudah segala aktivitasnya terganggu ya Pak, benar-benar drop, harus dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit, harus seperti itu. Tapi sering Pak kejadian dropnya itu? Tergantung dari makanan. Oh gitu, ada pantangannya? Udah pasti ada. Dan namanya Immanuel yang masih anak-anak, umur 14 tahun, 15 tahun, otomatis keinginan untuk memakan yang dilarang itu ada. Itu ada. Dan ya kita juga tidak bisa mengawasi secara, apalagi di waktu sekolah, seperti itu. Itu ada kesalahan sedikit dari makanan aja. Itu dia pasti sudah buang-buang air besar, terus
ya kondisi langsung drop. Oh begitu. Ya. Bahkan salah makan dikit aja, makan Ya. atau minum sedikit saja itu langsung Terutama mempengaruhi, makanan. langsung mempengaruhi kondisinya Immanuel. Iya. Oh luar biasa sekali. Terus selama ini makanan apa saja Pak yang mungkin aman untuk dikonsumsi sama De Immanuel ini? Sebenarnya makanan itu aman-aman saja. Yang penting satu kebersihan. Oh. Tidak bersoda. Seperti itu. Jadi apalagi kalau minum, ya maaf, bukan ini boba kayak apa, wah itu sudah jadi pantangan itu ya. sudah jadi Ya pantangan. ini itu adalah makanan dan minuman sehat yang pada umumnya pada gitu ya umumnya Pak ya. Makanannya itu sudah nggak pantangan. neko-neko gitu Ya. ya. Ibaratnya kalau bahasa zaman sekarang itu kan banyak nih variasi-variasi Betul. minuman makanan. Betul. Oke. Padahal di usia 15 tahun itu biasanya pengen coba ini, pengen coba itu, tapi dengan kondisi Immanuel yang sedang menderita kondisi ini, akhirnya Immanuel hanya bisa makan makanan tertentu aja ya. Wow, kasihan. Dan memang umurnya 15 tahun tidak ada perkembangan dalam tubuhnya. Jadi kecil aja. Berarti stuck di situ. Stuck di situ saja ya untuk tinggi badannya. Tinggi badan pun seperti itu. Oh, baik. Tapi saya waktu itu kan pernah berkunjung ke rumah nih ya Pak ya. Betul. Dan ibu dari Immanuel, Bu Vero sempat menceritakan bahwa Immanuel ini sempat kena autoimun ya. Betul. Pada waktu itu ya. Pada waktu nah itu. itu gimana tuh Pak kondisinya pada saat itu? Waktu itu saya ada di Surabaya. Oh. Jadi saya tahunya Immanuel itu sudah di atas kursi roda. Dengan kondisi mungkin dari secara fisik ada yang berubah? Ada pembengkakan di lututnya. Oh, di lututnya. Ada pembengkakan dan dia tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Oh, baik. Itu pada saat 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu 2 kurang tahun lebih. yang lalu sempat terpapar autoimun. Autoimun. Tapi terus ya alhamdulillahnya sekarang sudah membaik untuk Sudah membaik. autoimunnya. Jadi tapi untuk autoimunnya kondisinya, nah itu Pak yang mau saya tanyakan adalah berdasarkan keterangan dokter nih Pak, kondisinya seperti apa sih Pak yang diderita sama De Immanuel ini? Jadi kondisi itu ada luka-luka di usus. Itu panjang-panjang yang seperti pernah saya tunjukkan, ada foto-fotonya seperti itu. Dan itu intinya tidak bisa menyerap nutrisi yang diasup dikonsumsi Immanuel. Jadi harus ususnya dulu yang diobati, baru dia bisa mengasup nutrisi untuk ke tubuhnya. Dan itu yang mungkin membuat tumbuh kembangnya. Memang kalau setelah kondisi ini sembuh, mereka juga harus ke dokter lain untuk dokter tumbuh kembang. Ya, karena bagaimana harus mengejar ketinggalan. Itu ya. Seperti itu. Berarti saat ini Immanuel makan pun kesulitan nggak Pak? Maksudnya kesulitan untuk menelan atau mungkin mencernanya itu? Tidak ada hubungannya sama menelan itu. Jadi makan aja. Tapi dalam proses itu, nah itu yang tidak tahu. Bisa jadi nutrisi atau bisa langsung bablas aja. Ya? Karena ususnya itu kan luka-luka. Otomatis tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya? Oh baik. Seperti itu. Terus saat ini untuk hal seperti itu kan tadi Bapak sampaikan bahwa Immanuel harus menyembuhkan dulu ususnya. Betul. Nah untuk saat ini ada nggak Pak obat-obat yang dikonsumsi oleh Immanuel? Oh ada. Memang ada obat-obat yang dikonsumsi itu selalu diberikan 1 bulan sekali dari rumah sakit. Dan dari rumah sakit pun juga ada perhatian. Jadi ada waktu-waktu kolonoskopi, endoskopi, itu ada surat sudah terjadwal dan diinformasikan. Seperti itu. Oke. Saya pernah ke rumah waktu itu, Immanuel itu harus minum obat 14 butir ya Pak? Ya, betul. Kapsul dan apa itu, bayangkan usia 15 tahun maksudnya. Itu masih umur 13 tahun? Oh ya, sejak 13 tahun. Iya. 13 tahun dengan kondisi yang seperti itu, Immanuel harus berusaha untuk
mengkonsumsi obat itu semua ya Pak ya? Ya, harus. Sampai saat ini? Enggak. Oh, enggak. Jadi waktu itu ada 13-14 butir. Itu yang harus dikonsumsi. Nah, kadang-kadang orang tuanya atau saya pun melihat ya enggak tega lah. Iya, betul. Sampai muntah-muntah, kalau kita paksakan dia sampai menangis. Seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya ya kita bersyukurlah sekarang ada perubahan-perubahan yang dari 14 butir obat menjadi 4 butir. Oh, 4 butir. 4 butir sekarang. Tapi memang ada obat-obat tertentu yang diminum setiap hari Minggu itu ada 6 butir. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus hari Sabtu kalau nggak salah ada berapa 4 butir. Tapi konsumsinya yang setiap hari itu cuma 2 butir. 2 butir. Itu tergantung dari dosis obat tersebut. Oh, baik. Tergantung juga dengan kondisi Immanuel. Kondisi saat Immanuel. itu mungkin ya Pak ya. Oke. Tapi saat ini Pak, kan Immanuel sudah 4 tahun dan Bapak sempat menyampaikan bahwa kondisinya itu sempat ngedown. Nah, untuk saat ini nih Pak, apakah masih sering Pak Immanuel itu berada di kondisi yang mungkin down atau seperti apa? Itu masih. Oh, masih. Masih. Itu dalam keadaan seperti 2 minggu yang lalu pada tanggal 26 kalau nggak salah. Bulan lalu. Itu down. Itu masuk ke rumah sakit 7 hari. 7 hari. 7 hari. Oke. Jadi ada pemeriksaan ini itu segala macam pemeriksaan. Nah, akhirnya diizinkan pulang lagi. Ya, yang utama itu dia ada keluar yang dinamakan pistol. Oh, pistolnya itu. Ya, itu. Jadi itu sampai pecah, keluar darah, benana. Dan itu yang rencananya mau dioperasi. Tapi sama dokter spesialisnya, gastro, enggak usah, kita selesaikan dulu ususnya. Seperti itu. Baik. Dan saat ini kondisi pistolnya itu sudah membaik? Sudah mulai sedikit hilang, sudah mulai tak hilang lagi. Karena memang fistul ini kan muncul jika ada infeksi di pencernaan ya Betul, Pak? pada jaringan-jaringan pencernaan. Tumbuh jaringan baru seperti itu ya. Oh, betul. Baik. Seperti itu. Tapi saat ini di Immanuel sekolah aktivitasnya biasa ya Pak? Biasa. Untuk sekolah, menerima pelajaran pun dia juga? Kalau untuk pelajaran memang biasa, tapi kegiatan-kegiatan lain itu harus dibatasi. Seperti olahraga? Seperti olahraga atau apa. Ada resikonya Pak? Kalau terlalu capek, dia langsung drop? Langsung drop. Apalagi dia konsumsi yang tidak betul. Cepat sekali. Makanya dari pihak keluarga itu selalu dikasih bekal. Untuk supaya bawa bekal dari rumah supaya tidak jajan di luar. Betul. Karena mungkin ya itu tadi dengan usia 15 tahun kan masih pengen coba makanan apa begitu ya Pak ya. Kalau nggak dibawain bekal dari rumah takutnya nanti Immanuel makan makanan yang usianya 15 tahun. Beratnya itu cuma 32 kilo. 15 tahun 32 kilo. Betul. Berarti lumayan kecil ya Pak ya? Memang kecil. Oh, memang kecil. Jadi kalau dibanding dengan anak-anak sekarang itu setengahnya mungkin. Nah, cuman dari pihak keluarga kita dan kebetulan didukung oleh sekolahan untuk mensupport dia supaya tidak putus asa gitu. Dan kebetulan di sekolahan juga tidak membuli istilahnya lah Immanuel. Jadi itu salah satu obat yang membuat Immanuel. Betul. Lingkungan yang baik. Seperti itu. Tapi saya dengar dari Bu Vero katanya sekolah juga ikut ngawasin kalau Immanuel jajan es, nanti ada yang telepon ke Bu Vero. Itu dari teman-temannya, dari gurunya, itu semua mengawasi. Ikut mengawasi ya. Jadi langsung dilaporkan, mamanya temannya dia lapor ke wali kelasnya langsung telepon ke orang tuanya. Berarti itu. Ini lingkungannya juga turut mendukung. Betul. Biar Immanuel lekas pulih gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Karena itu memang yang dibutuhkan selain obat, mungkin obat untuk memperbaiki yang ada di dalam. Betul. Tapi untuk hati dan mentalnya Immanuel perlu lingkungan yang seperti. Jadi lingkungannya memang sangat mendukung. Jadi memang kadang-kadang kita batasin, seperti di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler seperti di luar kota dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita larang, kita cegah. Tapi karena ada dukungan dari murid, teman-temannya, guru dan lain sebagainya, akhirnya ya kita izinkan. Dan kita bersyukur bahwa selama pulang dari luar kota itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena mungkin happy ya Pak. Ya, betul. Immanuelnya happy, itu juga jadi
booster tersendiri betul. untuk Immanuel. Iya. Tapi saya dengar Immanuel ini berprestasi di sekolah ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Berarti Immanuel dengan keadaan yang seperti itu tapi jiwa untuk sekolah dengan baik, Betul. sekolah dengan sungguh-sungguh itu Betul. masih ada. Nah makanya Betul. ini kan jadi semangat untuk kita semua Betul. memberi support kepada di Immanuel gitu ya, karena Immanuel juga perjuangannya luar biasa ya Pak. Betul. 4 tahun melawan 4 tahun Crohn disease. melawan Crohn disease. Untuk nanti Pak selanjutnya ini ada pemeriksaan apa saja Pak? Agenda-agenda terdekat ini. Jadi untuk besok hari Rabu itu Immanuel harus masuk rumah sakit. Itu ada kontrol yang namanya kolonoskopi sama endoskopi. Oke. Jadi Pemeriksaan ususnya. Ya. Pemeriksaan ususnya. Jadi Immanuel itu setiap 6 bulan itu harus endoskopi atau kolonoskopi. Dan setiap bulannya itu harus kontrol ke rumah sakit. Luar biasa. Dan dari situ biasanya ditanya keluhan-keluhannya apa. Apabila perlu mondok masuk rumah sakit, ya masuk rumah sakit hari itu juga. Berarti langsung dilihat pada Langsung kondisi pada saat betul, itu ya? betul. Jadi di waktu kontrol cek lab itu pasti. Baik. Sebulan sekali itu sebulan ya? sekali itu pasti. Baru mondok, baru masuk rumah sakit. Apabila ada yang apa. Dan biaya itu apakah di cover oleh asuransi kesehatan atau pure biaya dari keluarga sendiri Pak? Mohon maaf nih Pak, saya tanyakan itu. Jadi gini, ini yang saya alamin. Memang semua di cover sama BPJS. Itu di rumah sakit Dr. Sutomo. Oh iya, Surabaya ya? Surabaya. Tapi memang ada 1-2 yang tidak di cover, itu wajar. Sambil contoh 1, 6 bulan yang lalu ada salah satu obat yang namanya Salovac. Itu dulu masih diberikan sama BPJS, sama apotek rumah sakit Dr. Sutomo. Tapi setelah itu tidak diberikan lagi. Ada penggantinya yang namanya kalau nggak salah Sepasin. Ya. Mungkin itu yang generik atau apa saya juga tidak tahu. Seperti itu. Jadi ada memang yang memang tidak, bukan tidak diberikan ya, tapi ada penggantinya. Tapi, okay. Gitu. Jadi secara kedokteran saya juga nggak tahu apa bedanya Salovac dengan Sepasin itu. Gitu. Tapi dari awal itu memang Salovac. Padahal Salovac ini fungsinya untuk melapisi ususnya ya Pak? Betul. Betul. Jadi itu. Supaya makanan mungkin bisa dicerna bisa dengan dicerna, baik, bisa itu dengan baik. Dan saat ini masih pakai Salovac ya Pak? Saya Salovac beli di luar. Beli sendiri? Beli sendiri. Luar biasa. Tapi dari rumah sakit tetap ada penggantinya Salovac itu, tapi kita tidak. Tapi mungkin kualitasnya berbeda ya? Betul, betul. Seperti itu aja. Dan Salovac ini harganya lumayan. Ya lumayan. Lumayan. Saya sudah lihat. Lihat kan? Iya. Di Google berapa lumayan. Harganya dan lumayan. Itu kalau dengan dosis 500 mili itu 1 kali. Jadi 2 kali minum kan. Jadi 1 hari 2. Tapi kalau yang dosis 250 sehari 4. Wah, luar biasa sekali. Dan itu perlu setiap hari mengkonsumsi obat itu ya Pak ya. Ya. Hanya agar bisa Immanuel ini mengkonsumsi makanan dan terserap dengan Setelah itu kalau nggak minum kan juga ya sudah kurang maksimal kerja kurang maksimal dan itu sudah ada tanda-tanda. Jadi di waktu buang air besar itu bukan kotoran, maaf, tapi angin seperti itu udah itu tanda-tanda kalau ada yang tidak diminum obat itu sampai terjadi seperti itu. Iya. Jadi kita tahu betul. Berarti semua obat itu harus diminum harus. Karena kalau tidak langsung ada efeknya. Ada dampaknya itu ada. Gitu. Oh iya. Gitu. Berarti ketahuan nih ya kalau misalkan ada obat yang terlewat untuk diminum atau betul. tidak sesuai jadwal. Terutama Salovac. Oke. Dan Salovac ini tidak di cover oleh BPJS, keluarga harus beli sendiri. Setiap bulannya. Betul. Dan itu bukan harga yang murah ya Pak ya. Teman-teman semua bisa cek di Google atau di mana harga Salovac itu berapa per
kapsulnya itu, dan Immanuel butuh untuk biasanya 1 bulan sekali ya Pak belanjanya obat. Ya. Tapi jangan salah ya, BPJS tetap memberikan, Ya, tapi BPJS. bukan dengan merek Salovac. Oke. Tapi merek yang lain. Merek yang lain seperti itu. Oke, baik. Luar Gitu. biasa. Baik, terus saya juga mendengar dari keluarga kan ada obat yang pamungkas nih Pak nih, Ya. yang dari dokter. Nah itu apa nih Pak? Bisa diceritakan? Obat itu memang satu-satunya jalan harus kita jalani. Tapi itu sudah pasti tidak di-cover dengan BPJS. Asuransi manapun. Asuransi tidak di-cover manapun. ya? Dan obat itu namanya Humira. Humira. Ya, Injeksi ya Pak ya? injeksi. Suntik. Ya. Humira. Dan itu memang cukup mahal. Nominalnya cukup Nominalnya cukup besar dan itu sudah terschedule. Jadi suntikan awal itu 4, habis gitu untuk bulan berikutnya 2, habis gitu baru kita cek ulang lagi apa reaksinya, apa ininya, habis gitu kalau memang tidak diperlukan lagi ya stop. Tapi kalau masih diperlukan lagi ya mungkin dengan dosis yang 1 kali atau berapa kali. Nah diperkirakan sama dokter itu kurang lebih 6 bulan proses itu. 6 bulan proses untuk observasi yang pertama Observasi, ya Pak ya, setelah dilakukan penyuntikan itu. Penyuntikan itu. Dan kalau teman-teman sahabat PMI semuanya cek di Google nih, injeksi Humira ini harganya lumayan ya Pak ya. Lumayan. 1 kali injeksi itu sekitar 17 juta ya Pak. Betul, 16 juta berapa gitu. 16 juta sekian, dan D. Immanuel ini harus ada yang 1 bulannya 4 kali ya Pak. Bulan pertama 4 Bulan kali. pertama 4 kali, berarti silahkan 17 juta kali 4 dulu. Di Terus bulan habis pertama, itu bulan terus kedua 2 bulan kali. kedua 2 kali, setelah itu observasi, Observasi dulu dulu. ya. Observasi dulu baru keputusan lebih lanjut akan dilakukan Tergantung dari dokternya. Apakah dicukupkan Cukup, obatnya itu iya, atau betul. dilanjutkan. Betul. Seperti itu. Tapi Seperti kan itu. kita berharapnya dengan masa 4 kali dan 2 kali suntik ini keadaannya sudah membaik dan jauh lebih baik. Iya, jauh lebih baik. Dan itu 17 juta bukan angka yang sedikit. Sedikit. Untuk 1 kali suntik aja 17 juta ya Pak. Ya. Itu harus 6 kali setidaknya, 6 kali Paling suntik tidak ya. 6 kali 6 suntik. kali suntik untuk melihat perkembangan D. Immanuel. Betul. Luar biasa sekali perjuangan keluarga saya. Kemarin ke rumah itu saya nahan nangis Pak sebenarnya. Jadi ya seperti itu kalau di rumah ya seperti itu gitu loh. Cuman memang kan ibunya juga bekerja, kakaknya juga sekolah. Kalau sudah di atas jam 2 itu ya dia tinggal sendiri seperti itu. Itu kebetulan saya kan tidak ada di situ. Karena Bapak seminggu sekali ya? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Jadi seperti ini kan ada jadwal kan yang ada di WA ibunya harus Bapak jemput ke Solo. Saya jemput. Oh, begitu. Dan ini Rabu besok Immanuel akan menjalani endoskopi dan kolonoskopi. Betul. Sampai dengan hari Sabtu ya, iya. Pak ya. Nah, semoga pemeriksaannya berjalan lancar dan saya berdoa semoga ada keadaan membaik. Amin. Dari D. Immanuel, karena semangatnya sekali lagi luar biasa. D. Immanuel itu semangatnya untuk sembuh. Saya sudah mendengar cerita dari Bapak, dari ibunya D. Immanuel juga luar dan biasa. Mbak juga melihat sendiri anaknya seperti saya itu. Juga melihat sendiri D. Immanuel. Saya mungkin belum melihat secara kalau pas D. Immanuel bangun ya, karena waktu itu masih bobok ya Pak ya, habis minum obat. Iya, pasti itu. Efek dari obatnya memang membuat Immanuel ini istirahatnya menjadi lebih cukup. Betul. Gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau pagi dia tidak pernah minum obat. Karena dia ke sekolah kan. Jadi minum obatnya itu kebetulan memang 2 kali dalam 1 hari. Jadi siang dia pulang sekolah sama malam. Baik, gitu. Karena Bu Vero kemarin cerita efek kalau habis minum obat itu langsung pules tidurnya. Pasti pules itu. Pules ya. Gitu. Karena mungkin efek obatnya memang menyuruh untuk pasien ini beristirahat gitu. Total dan untuk karena proses pencernaannya juga normal. Yang namanya infeksi kan pasti merasakan sakit. Betul. Yang ada di dalam tubuhnya. Tapi D. Immanuel ini luar biasa. Dia masih tetap berusaha untuk melakukan hal-hal terbaik nih. Betul. Untuk keluarganya dan juga untuk D. Immanuel sendiri. Nah, maka dari itu saya beserta Pak D dari Immanuel mengajak teman-teman semua untuk
Ayo mendukung De Immanuel supaya lekas pulih ya Pak ya, lekas sembuh Amin. kembali, karena ya itu tadi dengan biaya pengobatan yang dokter mengatakan bahwa itu sudah pamungkas. Ya. 17 juta satu kali suntik. Satu kali suntik. Di awal Immanuel membutuhkan 6 kali suntik. 6 kali ya. suntik. Kemudian diobservasi, baru akan ada keputusan lebih lanjut dari dokter. Begitu. Dan itu diperkirakan untuk 6 bulan ya. Kita semua juga minta doanya supaya cukup dengan 6 itu. Iya, saya juga mendoakan cukup dengan 6, bahkan mungkin 4 atau 3 saja sudah cukup Pak. Ya, langsung sembuh. kita stop ya, seperti itu. Betul. Jadi ada obat-obat yang sebagai penunjang ya. yang untuk mengcover betul. sakitnya. Betul. Seperti Pokoknya jangan sampai berlama-lama ya Pak ya. Betul. Cukup bahkan 3 kali suntik keadaannya sudah membaik, sudah dinyatakan sembuh, biar Immanuel bisa kembali Amin. hidup seperti teman-teman Teman seumurannya Immanuel. Betul. Begitu. Karena saya yakin Immanuel ini juga pasti ingin beraktivitas seperti Betul. teman-temannya pada umumnya. Betul. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya yang ingin mensupport Immanuel bisa update di link kita bisa yang ada di bio Instagram PMI, atau mungkin bisa menghubungi melalui Instagram PMI. Teman-teman bisa memberikan dukungan melalui aplikasi Kita Bisa dan juga aplikasi Ayo Donor. Jadi untuk para pendonor yang mau donor darah, itu akan muncul pop-up tentang sedikit cerita tentang De Immanuel, dan teman-teman bisa langsung melakukan donasi atau dukungan untuk Immanuel di laman tersebut. Begitu. Terima kasih Pak atas waktunya diundang. Sama-sama. Saya sedikit mengganggu waktu Bapak nih untuk mengundang ke sini, tapi semoga dengan adanya ini banyak orang yang berempati dan turut mendukung Immanuel supaya lekas pulih kembali. Amin. Begitu Pak, salam untuk Immanuel dan Ibu. Semoga pemeriksaannya nanti berjalan dengan lancar dan ada hasil yang baik. Amin. Begitu. Jadi gitu dulu sahabat PMI semuanya, sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.